Semarang, sejak ratusan tahun lalu telah menjadi wilayah penting yang terintegrasi dalam jaringan perdagangan internasional. Kehadirannya dalam percaturan perekonomian global semakin melekat ketika Semarang ditetapkan oleh VOC sebagai sentra perdagangan Jawa pada tahun 1678. Pusat kekuasaan VOC di wilayah pantai utara Jawa yang mulanya berada di Jepara, kemudian dialihkan ke Semarang. Dan Semarang pun menjelma menjadi kota pelabuhan terbesar ketiga di Jawa setelah Batavia dan Surabaya. Suasana kota pun berkembang pesat, didukung oleh wilayah hinterland yang subur serta infrastruktur pelabuhan maupun jaringan kereta api. Demikian pula di rentang masa pergantian VOC hingga Hindia Belanda, wilayah ini terus berkembang. Ramainya pelabuhan Semarang semakin menetapkan posisinya sebagai pelabuhan penting di Jawa, memantapkan Semarang sebagai simpul ekonomi bagi wilayah pesisir dan pedalaman dan disahkan sebagai keresidenan pada tahun 1819. Selama abad ke-19, aktivitas perdagangan Semarang semakin ramai, baik bagi pedagang pribumi maupun asing, dengan salah satu komoditas utamanya ialah gula. Berkat gula, Jawa menjadi produsen gula terbesar dunia, seiring kemunculan pabrik-pabrik gula yang tersebar di Jawa, termasuk di Karesidenan Semarang. Kemajuan ekonomi dan perdagangan di wilayah Semarang juga memunculkan lahirnya beberapa konglomerat sebagai aktor ekonomi. Kemajuan ekonomi dari kota pelabuhan yang strategis yang kemudian juga tumbuh menjadi kota industri, menjadikan direksi The Yavace Bank melihat adanya potensi keuntungan secara ekonomi dari wilayah ini, terutama dengan kedudukannya sebagai simpul interaksi perdagangan antara daerah pedalaman dengan daerah tujuan ekspor. Direksi DJB harus memutuskan lokasi kantor cabang DJB pertama. Kemudian dibentuklah dua komisi penelitian untuk menentukan kota mana yang lebih potensial, yaitu Komisi Semarang dan Komisi Surabaya. Setelah serangkaian pertimbangan, Semarang dianggap tepat dan menguntungkan sehingga pada 1 Maret 1829 secara resmi didirikan DJB Semarang. DJB Semarang pun diberikan mandat sebagai bank sirkulasi yang mengatur peredaran mata uang gulden, lalu lintas pembayaran terhadap aktivitas perdagangan, serta memberikan kredit kepada para pengusaha Eropa maupun Tionghoa. Kedatangan Jepang tahun 1942 menandai berakhirnya peran DJB Agenskap Semarang dalam mendukung roda perekonomian Semarang. Pemerintahan pendudukan Jepang pun melakukan serangkaian perubahan administrasi, termasuk dalam bidang ekonomi dengan melikuidasi DJB dan peran sebagai bank sirkulasi digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Dengan mandatnya tersebut, NKG kemudian menerbitkan dan mengedarkan uang Nanpatsu atau rupiah Jepang menggantikan mata uang Belanda. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Konferensi Meja Bundar menjadi awal pengakuan kedaulatan sekaligus mengawali upaya menata kembali Indonesia di bidang politik maupun ekonomi. Dekolonisasi ekonomi melalui nasionalisasi pun gencar dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk terhadap The Yavace Bank, khusus dalam menegakkan kedaulatan ekonomi melalui pendirian bank sentral. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menasionalisasi DJB dengan membeli 97% saham DJB. Dan sejak 1 Juli 1953 resmi menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Peralihan DJB di daerah menjadi kantor cabang Bank Indonesia pun berlangsung secara bertahap. Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah resmi dibuka pada tahun 1957 dengan tugas untuk mengawal perekonomian Semarang yang saat itu tengah dihadapkan pada upaya memulihkan kembali perekonomian pasca perang.
roda masa terus berputar. Semarang pun bersolek diri dan tumbuh menjadi kota metropolitan. Perekonomian Semarang pun mengalami evolusi. Bermula dari sektor perkebunan, kemudian berkembang dan bergerak di sektor industri, serta mendukung lahirnya beberapa pengusaha pribumi. Sebagai simpul perekonomian, kehadiran Semarang telah mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah melalui perannya sebagai bank sentral hadir sebagai saksi perjalanan sejarah perekonomian wilayah Semarang dan sekitarnya. Saat ini, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah hadir bersinergi dengan pemerintah maupun stakeholders dalam mendukung dan mengawal laju pertumbuhan Semarang sebagai simpul perekonomian Jawa Tengah. Buku ini adalah bagian dari seri buku sejarah dan heritage kantor perwakilan Bank Indonesia sebagai upaya dari perekaman institusional memori Bank Indonesia di daerah. Kehadiran buku Semarang sebagai simbol ekonomi Bank Indonesia dalam dinamika perekonomian Semarang akan membawa pembaca menjelajahi kemakmuran dan keistimewaan Semarang lewat kisah masa lalu tentu saja, yang syarat akan pembelajaran untuk masa kini dan tentu masa yang akan datang.